semangat pagi anak-anak Ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Ibu yaitu Kreasi Willy dalam proses pembelajaran daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih seputar membahas bab 1 yaitu memahami struktur kebahasaan surat lamaran. Nah, jadi apa saja kebahasaan yang digunakan untuk membuat surat lamaran? Mari kita lihat. Nah, anak-anak, di sini materi 1.4 itu kita fokus kepada sistematika dan ciri surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada banyak. Yang pertama, kita fokus kepada tempat dan tanggal surat. Nah, ini maksudnya tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik diakhiri, karena bukan kalimat. Nah, agar kalian lebih paham, ini Bu contohkan. Jadi, kalian bayangkan kertas double folio atau kertas HVS yang kalian gunakan untuk membuat surat, itu di pojok kanan itu ditulis tempat, misalnya Denpasar tanggal 2 Juli 2020 tanpa titik. Ya, kenapa? Karena bukan kalimat melainkan tempat dan tanggal surat. Nah, kemudian yang kedua untuk sistematika surat lamaran yaitu ada lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat seperti lam titik, hal titik. Nah, ini tidak diperbolehkan. Contoh yang benar itu adalah lampiran titik 2, misalnya suratnya 2 lembar gitu. Kemudian perihal, misalnya pemberitahuan rapat atau melamar suatu pekerjaan atau permohonan pekerjaan itu. Jadi ini baru 2 sistematika surat lamaran. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini sistematika surat lamaran yang ketiga yaitu ada alamat surat. Nah, alamat surat itu adalah disarankan tidak lebih dari 3 baris dan tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisan. Nah, di sini Ibu sudah contohkan. Misal, yang terhormat Manajer Villa Seminyak Icon, Jalan Kenangan, nomor 29 Seminyak, Bali. Nah, jadi di sini, di bagian sini tidak boleh diakhiri dengan titik, maupun juga di sebelah sini dan di setiap akhir baris itu tidak diperizinkan untuk menggunakan tanda baca titik. Ya, kemudian yang keempat yaitu ada salam pembuka. Misalnya katanya dengan hormat. Huruf D itu huruf kapital, kemudian H-nya itu huruf kecil. Dengan hormat diakhiri dengan tanda koma, contoh. Nah, ini yang benar. Dengan hormat, D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma. Kenapa isi tanda koma, Bu Willy? Karena di bawahnya itu akan ada pembuka surat. Jadi kata-kata pembuka kemudian langsung ke isi serta penutup gitu. Sekarang kita lanjut ke 5. Nah, sistematika yang kelima yaitu ada alinea pembuka. Dalam alinea ini, pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Nah, jadi di sini harus hati-hati. Ibu contohkan ya di awalnya saja. Bersama ini kami sampaikan titik-titik selanjutnya gitu. Jadi, usahakan dalam alinea pembuka ini tidak ada kata-kata yang menyinggung. Jadi, gunakan kalimat yang efektif. Jelas, singkat, dan padat. Kemudian sistematika yang keenam yaitu ada isi. Dalam isi terdapat identitas yaitu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai kebutuhan surat. Nah, di sini Ibu contohkan, misalnya nama titik 2, Niputu Wilyawati. Nah, mungkin namanya disesuaikan KTP boleh, ditambahkan gelar juga boleh. Kemudian tempat tanggal lahir, Badung, 2 Juli 1989. Pendidikan terakhir, misalnya S1, Sarjana Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia. Dan seterusnya, misalnya biasanya bagian isi itu silahkan buat agama, kemudian warga negara Indonesia, kemudian nomor telepon yang terpenting ya, karena misalnya jika surat lamaran kalian, pengalaman kalian itu sesuai dengan yang dicari oleh suatu perusahaan atau instansi, itu akan bisa dihubungi. Jadi nomor telepon, usahakan nomor telepon yang aktif. Nah, sekarang kita lanjut.
Nah, di sini di bagian nomor 7, yaitu sistematika nomor 7, penutup. Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tujui. Ibu contohkan, di sini Ibu contohkan sedikit. Demikian surat lamaran pekerjaan dari saya. Mohon sekiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Nah, jadi di sini ada kata mohon gitu ya. Jadi ada harapan gitu agar si pelamar itu diterima. Nah, sekarang sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Nah, di sini maksudnya nama terang apa itu ya? Nah, di sini Ibu jelaskan, tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya tulis nama lengkap disertai dengan materai, dan ingat tanda tangan harus mengenai materai agar surat yang dibuat sah. Nah, jadi bayangkan kertas double folio atau kertas HPS, isi surat tempat tanggal sudah, kemudian kepala surat sudah, kemudian isi, kemudian penutup. Nah, paling bawah di pojok kanan, usahakan sejajar dengan tempat dan tanggal surat, yaitu dibuat hormat saya, dibuat nama kalian, kemudian diisi materai. Pada saat tanda tangan itu usahakan mengenakan materai agar bisa dikatakan sah. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi, untuk hari ini kita fokus membahas mengenai tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Om Santih, Santih, Santih Om. Oh iya, seperti biasa di akhir pertemuan Ibu berbagi goresan tangan. Kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Jika rencana A gagal, abjad masih memiliki 25 huruf lainnya. Nah, SMK bisa, SMK hebat, Wirabakti Jaya. Dadah! I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you